Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bukan yang ngarang Ratib. Ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad milik orang Jawa Timur, makamnya di Bangil. Niku beliau dikenal dengan Sahibul Qahwah, suka kopi. Suka kopi. Pernah suatu hari, suatu saat di kota Bangil, Pasuruan niku, habis kopi. Beliau doa, "Ya Allah, turunkan kopi." Turun kopi dari langit. Coba kalau jenengan mau ngopi di warung kopi tidak punya duit. Doa seperti, "Ya Allah, turunkan kopi." Apa iya turun? Nah, bukan kelas kita niku nggih, bukan kelas kita. Tapi Allah tetap kabulkan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Sehingga di saat kita berdoa, caranya Allah mengabulkan terkadang pakai perantara orang lain, dan bisa jadi kita yang Allah pilih menjadi perantara rezekinya orang lain. Gajian 1 juta, sampai di lampu merah ada nenek-nenek sudah sepuh sekali minta, "Pak, sedekahnya." Cari duit paling kecil ndak nemu, nggih. Wis kadung ogoh-ogoh kantong, nggih. Ndak ngasih, ndak enak. Akhirnya buka amplop gajinya. Ternyata subhanallah merah semuanya, nggih. Sudah gayanya buka amplop gaji, ndak ngasih juga ndak enak. Sudahlah bismillah, ikhlas, insyaallah diganti sama Allah. Ambil 1 yang merah diberikan kepada apa? Pengemis. Sisa berapa? 900.000. Berarti rezeki jenengan bukan 1 juta, rezeki jenengan 900.000. Jadi kalau kita ngikuti alur caranya Allah mengatur kehidupan manusia itu indah, tenang. Hidup tenang. Dan itu kalau kita ingin kemudahan, ingin mendapatkan jaminan tambahan, kata Imam Haddad, orang itu lahir di dunia ini sudah dijamin semuanya sampai dia mati. Tapi kalau orang yang belajar ilmu, jaminannya ditambah. Yang harusnya besok kita tidak dapat rezeki dari Allah berupa uang, dapat uang, itu tambah. Yang harusnya hari ini jatah makan kita ada di rumah, tapi gara-gara kita ngaji di majelis ilmu, Allah kirimkan orang yang traktir kita makan. Ada tambahan, rezeki itu ada tambahan dengan kita belajar di majelis ilmu. Nah, ini penyemangat. Dan tidak ada orang itu yang terlahir langsung pintar, itu tidak ada. Makanya kata Imam Syafi'i, imam madhab kita, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman." Belajarlah kamu. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung jadi alim, itu tidak ada. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idal tafat alaihi jahafilu. Orang kaum yang besar, jumlah manusia yang banyak, tapi kalau semuanya bodoh, tidak ada harganya. Buat apa? Luar biasa jumlahnya, tapi semuanya bodoh. Dalam urusan, misalnya dalam urusan perang pun ya, dalam urusan jihad misalnya, jumlahnya ribuan, tapi bodoh. Tidak ngerti cara taktik untuk menyerang musuh, ya hancur. Dan terbukti, mana buktinya? Perang Badar. Perang Badar itu Bapak Ibu, jumlah kaum muslimin, jumlah para sahabat 313 orang, melawan berkali-kali lipat daripada orang-orang kafir. Jadi jumlahnya orang kafir sangat banyak sekali, muslimnya cuma 313 orang. Tapi karena imannya kuat, punya ilmu, yakin sama Allah, Allah bantu. Allah bantu. Jadi walaupun perkumpulan itu banyak, jenengan mungkin jadi ketua organisasi atau ada grup perkumpulan, kalau di situ semuanya tidak punya ilmu, rendah itu, tidak ada harganya. Ditipu 1 orang pun bisa tertipu semuanya. Sebaliknya, wa inna saghiral qaum in kana lahu ilmun atau in kana aliman, jika mereka itu perkumpulannya kecil tapi pintar-pintar semuanya, kabirun akan tampaknya besar, berpengaruh jadinya. 1 orang pintar melawan ribuan orang bodoh gampang. Fala takun atau wala tarda min aishin bidunin, maka janganlah kamu itu rela hidup tanpa ilmu, karena orang yang hidup tanpa ilmu itu rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun, dan tidaklah atau jangan jadi orang
yang mengandalkan daripada keturunan. Oh, saya punya abah itu kiai. Saya punya abah itu pengarang kitab. Buat apa? Banggakan orang tuanya kalau diri kita sendiri bodoh. Tidak ada gunanya. Makanya kata para ulama, jangan suka mengatakan ini loh ayah saya. Itu tidak ada gunanya, jadi bahan tertawaan. Apalagi muji-muji diri sendiri, itu juga sifat yang buruk. Tapi katakan, buktikan, ini loh saya. Ini loh saya. Jadilah orang seperti itu. Walaupun tidak perlu diucapkan kalimat ini, tapi jangan sampai kita terlena dengan nasab yang mulia. Oh, nasabnya semuanya kakek-kakeknya, buyut-buyutnya orang-orang baik. Ternyata diri kita justru tidak bisa menjaga kemurnian nasab tersebut, justru malah bikin malu. Keluarganya keluarga yang penuh dengan ilmu, tapi dirinya bodoh. Makanya kata Imam Syafi'i, aku heran, kata beliau itu. Ini imam madhab kita nih, yang kita pakai madhabnya di Indonesia. Madhab Syafi'i kita niki Ahlus Sunnati wal Jamaah Asy'ariyati Syafi'iyul madhab. Madhab kita Imam Syafi'i. Cara sholat kita pakai caranya Imam Syafi'i, ya. Jadi madhab itu tujuannya untuk mengarahkan kita kepada ajaran yang tepat supaya tidak bingung, ya. Itu Imam Syafi'i pernah berkata, aku heran kalau ada satu keluarga yang di dalamnya tidak ada satu orang pun yang menjadi orang alim. Herannya kenapa? Yang pertama, keluarga tersebut seakan-akan sudah yakin bisa masuk surga, sehingga dalam keadaan bodoh pun dia merasa aman. Saya masuk surga. Nah, ini penyakit juga ini. Yang jadikan penyakit kita itu gitu. Kadang baru sholat 5 waktu sudah ngerasa wali sak Blitar. Jadi kalau ngelihat orang tidak sholat, neraka. Ngelihat orang tidak sholat, neraka. Yang perempuan baru nutup aurat sudah ngerasa waliyah, ya. Perempuan yang paling solehah seblitar. Ketika ngelihat ada saudarinya tidak menutup aurat, neraka. Ini yang ngerusak hati kita. Makanya caranya adalah, ayo hidup yang mulia. Hidup yang mulia di mata manusia, di mata Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi